Halo semuanya, selamat datang dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan langsung membedah materi dari Revive yang berjudul The Power of Prayer and Fasting. Topik yang sangat esensial ya. Bener banget. Sebagai fondasi awal, saya akan bacakan dulu ayat hafalan dari Revive hari ini. Ini dari Ezra pasal 8 ayat 23 bunyinya, "Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami." Amin. Nah, doa itu kan sering disebut sebagai nafas hidup orang percaya ya. Tapi pernah nggak sih Anda yang sedang mendengarkan ini bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di alam roh saat kita menggabungkan doa dengan puasa? Seringkali orang berpikir puasa itu semacam alat tawar-menawar dengan Tuhan gitu ya. Semacam mogok makan rohani. Betul, kayak saya nggak mau makan sampai Tuhan kabulkan permintaan saya. Tapi Revive menyoroti realita yang sangat berbeda loh. Di alam roh, saat kita berpuasa, kita sebenarnya sedang mematikan kebisingan fisik kita. Untuk mempertajam antena spiritual. Nah, itu dia. Kadang ini disebut sebagai proses menanggalkan kedagingan. Maksudnya cukup praktis, kita sengaja menghentikan asupan fisik dan kenyamanan kita supaya fokus kita 100% tertuju pada Tuhan. Tanpa distraksi. Ini seperti menurunkan volume radio di dalam mobil supaya kita bisa dengar arahan GPS lebih jelas ya. Analogi yang sangat pas. Makanya di kitab Yoel pasal 2, Tuhan secara spesifik memanggil umatnya untuk berbalik dengan berpuasa, menangis, dan mengaduh. Ini adalah sebuah ekspresi kerendahan hati dan pertobatan yang nyata. Bukan sekedar program diet jasmani ya. Jelas bukan? Dan kalau kita melihat sejarahnya, ini bukan praktek yang santai. Coba kita bedah kisah Ezra yang diangkat dalam Revive tadi. Posisi Ezra waktu itu luar biasa genting. Banget. Ezra harus memimpin rombongan besar bangsa Israel melewati rute yang dipenuhi perampok. Dari Babel menuju Yerusalem, Iya, sambil bawa banyak harta bendaharaan bait suci. bayangkan tingkat stresnya. Secara logika, mereka jelas butuh pengawalan militer. Tapi Ezra sudah terlanjur bersaksi kepada Raja Persia kalau tangan Tuhan yang akan melindungi mereka. Jadi, alih-alih menjilat ludah sendiri dan minta tentara ke raja, Ezra mengambil langkah radikal. Dia menyerukan puasa massal. Disinilah letak wawasan utamanya. Tepat. Ezra tidak berpuasa untuk memaksa Tuhan menjadi pengawal pribadi mereka. Dia berpuasa untuk menyelaraskan hati seluruh umat agar peka terhadap strategi Tuhan dari surga. Dan pola kepekaan ini berlanjut sampai ke perjanjian baru kan? Di Kisah Para Rasul pasal 13, gereja mula-mula tidak asal tunjuk orang untuk misi penyebaran Injil. Betul. Mereka berdoa dan berpuasa dulu sebelum mengutus Barnabas dan Saulus. Bahkan Yesus sendiri juga berpuasa sebelum memulai pelayanannya di bumi. Jelas, bukan karena dia butuh tambahan tenaga spiritual, melainkan sebagai wujud ketaatan mutlak. Ini benar-benar membongkar cara pandang kita. Puasa ternyata sama sekali bukan aksi memaksakan kehendak. Ya, REVIV dengan tegas mematahkan miskonsepsi tersebut. Doa dan puasa tidak berfungsi untuk mengubah kehendak Allah. Karena kehendaknya sudah sempurna sejak awal. Sebaliknya, proses ini membongkar ego kita, memperdalam iman kita, dan mengubah hati kita agar siap menerima rencana Allah. Murni tentang transformasi di dalam diri kita. Nah, untuk Anda yang mendengarkan saat ini, mari kita bawa konsep ini ke ranah praktis. Adakah beban pikiran, atau pergumulan keluarga, atau mungkin keputusan besar yang sedang Anda hadapi minggu ini? Coba tetapkan satu hari khusus dalam minggu ini untuk berpuasa. Datanglah kepada Tuhan, bukan sekedar menyodorkan daftar permintaan. Tapi menundukkan hati dan kehendak Anda sepenuhnya. Sepanjang episode ini, kita banyak membahas bagaimana puasa secara personal mengubah hati kita. Tapi mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Silahkan. Sejarah mencatat bahwa kebangunan rohani atau revival besar di berbagai belahan dunia seringkali tidak dimulai dari panggung yang megah, melainkan dari sekelompok kecil orang yang bersembunyi dan berpuasa dalam keheningan. Wow. Jadi pertanyaannya untuk Anda bawa pulang, mungkinkah terobosan besar yang sedang Anda tunggu-tunggu dalam hidup Anda saat ini sebenarnya hanya berjarak satu piring makanan dari Anda? Sesuatu yang sangat layak untuk direnungkan. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Puasa menundukkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktu dan bergabung bersama kami hari ini. Jangan biarkan pertumbuhan Anda berhenti sampai di sini. Betul sekali. Kami mengajak Anda untuk terus melangkah lebih jauh dan bergabung bersama Core NDC. Caranya sangat mudah. Ya, Anda tinggal mendownload aplikasi NDC di Google Play. Tuhan Yesus memberkati.